Kita akan kembali menyaksikan kisah Yehu atau juga bisa dipanggil dengan Ye Hao yang masih terus berupaya untuk menyelamatkan keluarganya yang sekarang ditangkap oleh Wuji. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Cerita bermula ketika Ling Yuan yang membawa ribuan pasukannya berniat untuk masuk ke dalam tanah berkabut. Tanah berkabut ini sering disebut-sebut sebagai tempat yang paling berbahaya di hutan belantara yang sangat misterius, di mana banyak orang-orang yang telah masuk ke dalamnya, akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil keluar. Menyadari fakta akan bahaya bila seseorang memasuki tanah berkabut, banyak pula bawahan Ling Yuan yang mencoba untuk kabur karena mereka tidak ingin nyawa mereka melayang di dalam tempat misterius tersebut. Namun karena Ling Yuan adalah sosok yang licik, kejam, dan tidak pandang bulu, tentunya ia tidak akan membiarkan hal tersebut terus berlanjut. Wanita tersebut pun memberikan instruksi kepada bawahan terkuatnya untuk menghabisi setiap prajurit yang mencoba untuk kabur. Oleh sebab itulah, meskipun sangat ingin kabur, tapi mereka harus mengurungkan niatnya. Toh mereka bakal tetap mokat-mokat juga kalau mereka mencoba untuk kabur. Selain itu, karena tanah berkabut ini menyimpan sejuta misteri yang masih belum diketahui, Ling Yuan akan memanfaatkan para prajuritnya yang akan melangkah maju terlebih dahulu untuk memastikan apakah jalur yang mereka lewati aman ataukah tidak. Meskipun itu akan menyebabkan banyak korban yang berjatuhan, tapi ia tidak peduli, sebab yang hanya wanita ini pikirkan hanyalah membalaskan dendamnya kepada Yehu. Jadi dia tidak akan menghentikan langkahnya sebelum mencapai tujuannya ini. Dan setelah masuk ke tempat misterius tersebut, semua orang langsung disajikan dengan pemandangan hijau, dan tempat ini dikenal dengan pegunungan Zanghong. Walaupun nuansanya terasa sangat damai, tapi Ling Yuan tahu jika tempat ini menyimpan hal-hal yang mengerikan. Oleh karena itulah, Ling Yuan langsung menurunkan 2 orang prajuritnya untuk maju dan berjalan terlebih dahulu untuk memastikan situasi. Sial, kenapa aku yang menjadi yang pertama, pikir si pria botak yang mau tidak mau harus menuruti perintah Ling Yuan. Ini adalah situasi yang menegangkan bagi kedua prajurit ini. Keduanya pun terus mengambil satu langkah demi langkah secara perlahan. Dan keduanya pun langsung bernafas dengan lega, karena sepertinya tempat ini cukup aman dan tidak terjadi apa-apa setelah mereka bergerak. Sejauh mata memandang juga tidak terlihat seekor monster pun yang berkeliaran. Tapi anehnya, mereka juga sama sekali tidak merasakan kehidupan lain, entah itu serangga ataupun burung-burung kecil yang berterbangan. Itu sangat aneh. Dan tiba-tiba saja, secara mendadak muncul tanaman-tanaman merambat berduri yang besar dari permukaan tanah. Tanaman-tanaman tersebut pun langsung menangkap dan melilit tubuh kedua pria tersebut. Keduanya pun sama sekali tidak bisa berkutik di hadapan lilitan tanaman yang aneh. Namun itu sangat kuat, dan itu semakin lama semakin kuat dan terus mencoba menarik bagian-bagian tubuh mereka ke arah yang berlawanan. Dan crot, kedua prajurit itu pun tewas secara tragis dengan bagian-bagian tubuhnya yang terpisah-pisah. Dari sinilah Ling Yuan tahu kalau munculnya tanaman-tanaman merambat tersebut dipicu oleh suara yang berisik. Jadi dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk terus bergerak tanpa berbicara untuk meminimalisir kebisingan. Sedangkan perangkat navigasi Ling Yuan menunjukkan bahwa Huang Zhen sekarang berada di puncak gunung tertinggi Zanghong. Jadi perjalanan berbahaya yang mesti ia lalui masih terus berlanjut. Selama perjalanannya memang benar tidak ada monster-monster binatang buas, tapi banyak sekali makhluk-makhluk hidup yang aneh yang mencoba untuk menghalau jalan Ling Yuan. Entah itu slime yang ganas, tumbuhan-tumbuhan pemakan manusia, ataupun golem-golem batu. Perjalanan tersebut terasa sangat sulit dan rumit, tapi pada akhirnya dari ribuan prajurit yang dibawanya kini hanya tersisa kurang dari 100 orang saja yang bisa selamat dan mencapai puncak gunung tertinggi. Dan dengan ini dia sudah berhasil mendapatkan apa yang dia cari, karena Huang Zhen sekarang sudah berada di hadapannya. Beberapa prajurit pun bertanya-tanya mengapa hanya ada patung batu berbentuk manusia di sana. Apakah upaya-upaya yang baru saja mereka perbuat hanya sia-sia saja? Tidak ada yang sia-sia karena kita sudah menemukannya, ucap Ling Yuan sambil menuangkan darah ke arah patung batu di hadapannya. Darah-darah yang mengalir mulai terhisap ke dalam patung batu tersebut, dan itu mulai bereaksi. Dan tak lama setelahnya terjadilah ledakan energi hebat yang berasal dari dalam patung tersebut, yang ternyata di dalamnya telah lama tertidur sosok Pak Tua Sangar. Dan dialah sang pendiri grup Huang Zeng yang bernama Huang Zhen, berlevel 240. Patua tersebut merasa sangat marah karena seseorang sudah berani mengganggu tidur panjangnya, diikuti dengan Ling Yuan yang berniat untuk memperkenalkan dirinya. Tapi dia malah dicoke sama Pak Tua tersebut. "Kau, dari mana kau bisa mendapatkan darahku?" tanya Huang Zhen.
Ling Yuan yang nyaris tidak bisa bernafas dan merasa sangat sesak ini pun lanjut menjawab bahwa dia mendapatkan darah tersebut dari ibunya. Dan Ling Yuan bisa mencari ayah kandungnya dengan memanfaatkan darah tersebut menurut ibunya. Huang Zhen pun mengakui semasa hidupnya dia sudah mempunyai banyak sekali wanita, tapi hanya ada satu wanita yang Huang Zhen berikan darahnya sendiri, dan itu adalah Ah Ling. Dan kemudian Ling Yuan pun membenarkannya. Huang Zhen pun kemudian melepaskan coketnya. Ia percaya kalau Ling Yuan ini adalah anaknya karena wajahnya mirip dengan Ah Ling. Di lain hal, Pak Tua Sangar ini juga sadar alasan mengapa anaknya ini repot-repot mencarinya ke tanah berkabut ini sudah pasti mempunyai tujuan dan niat tertentu. Di sini Ling Yuan menjelaskan bahwa grup Huang Zhen sudah diratakan dan bahkan kedua putra Pak Tua ini sudah tewas di dalam tragedi tersebut. Jadi tujuan Ling Yuan menemuinya yaitu menghidupkan kembali grup Huang Zhen dan membawa grup tersebut kembali ke puncak dan untuk membalaskan dendam dari kedua putranya pastinya. Tapi sayangnya Huang Zhen sudah tidak peduli dengan kehancuran grup besar yang sudah ia dirikan. Pak Tua ini sudah melupakan masa lalunya dan membuang itu semua. Sedangkan untuk kematian dari kedua putranya, dia menyalahkan mereka karena tidak mempunyai kekuatan di era yang kejam tersebut. Huang Zhen sendiri hidup hanya demi kekuatan dan dia merasa puas bila menghabisi orang-orang yang kuat. Dan karena sudah tidak ada lagi orang-orang yang kuat di zona aman, ia pun merasa bosan dan pada akhirnya puluhan tahun yang lalu dia memutuskan untuk pergi ke tanah berkabut ini untuk menantang bahaya. Dan setelah ia melewati segala mara bahaya di tanah berkabut, lama-kelamaan ia pun kembali merasa bosan. Jadi dia membatu untuk memperlambat umurnya dan berharap akan dibangunkan oleh sosok yang kuat. Tapi malah anaknya sendiri yang malah membangunkannya. Huang Zhen pun merasa agak kecewa, tapi dia tidak akan membunuh Ling Yuan karena dia adalah anaknya sendiri. Dan dia pun langsung menyuruh Ling Yuan untuk pulang. Akan tetapi wanita berkacamata ini masih belum menyerah dan dia mengatakan jika selama beberapa dekade terakhir telah muncul orang-orang yang kuat yang terlahir di zona aman. Dan salah satunya adalah seorang pria yang sudah menghancurkan grup Huang Zhen seorang diri. Meskipun orang tersebut masih muda, tapi kekuatannya bukan kaleng-kaleng. Mendengar hal tersebut Huang Zhen merasa sangat tertarik. Lalu siapakah nama orang yang kau sebut barusan? Ling Yuan pun menjawab, itu adalah... Dan kemudian kita akan kembali ke kota terpencil di area C30. Setelah mendapatkan penawarnya, Yeo juga telah memberikan penawar tersebut kepada Nana dan para anggota tim Horizon yang terpapar radiasi efek dari racun nanomesin, sehingga mereka kini semua telah pulih total. Tubuh mereka kini sudah kembali bugar dan bisa menerima perintah Yeo kapan saja. Sedangkan Nana terus meminta maaf kepada sang MC karena dia tidak mampu melindungi keluarga Yeo, tapi itu tidak mengapa. Yeo memakluminya sebab kejadian kali ini bukan 100% kesalahan Nana. Di sini Yeo bermaksud untuk meningkatkan level semua orang yang ada di sana supaya mereka bisa tahan banting. Tapi sebelum itu Yeo memberikan sebotol ramuan terlebih dahulu kepada Nana. Dikatakan botol ramuan tersebut berisikan sel nanomachine yang Yeo dapatkan dari sang profesor sebelumnya yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa olehnya. Meskipun ramuan tersebut masih berbahaya bila dikonsumsi oleh manusia biasa, akan tetapi untuk mekanik seperti Nana, ramuan ini akan sangat berguna. Dan tanpa ragu-ragu, Nana pun langsung menenggak semuanya dalam satu tenggakan. Di saat itu pula energi dahsyat langsung mengalir di sekujur tubuh mekanik sang loli. Seakan-akan ia mendapatkan kekuatan untuk bisa berkuasa atas tubuhnya ini. Nana pun mengatakan ia merasa seperti kembali ke planet rumah asalnya terdahulu. Di arah lain Yeo sedikit tersenyum mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Nana. Kuat, berkuasa, dan elegan. Inilah diriku yang sebenarnya, ucap Nana yang tubuhnya sudah bertransformasi menjadi lebih dewasa. Dia terlihat sangat kawaii dan membuat si wanita kucing sangat ingin memeluknya. Hei Nana, apa yang kau maksud dengan planet tempat tinggal asalmu? Apakah itu adalah fitur baru? Itu... Benar, Master. Hampir saja aku ketahuan, pikir Nana. Pak Wali Kota yang melihat Nana berhasil berevolusi sempat teringat akan sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Kejadian yang pernah terjadi sebelum munculnya era Earth Old Age. Dikatakan jika bumi pernah diserang oleh makhluk mekanik yang berasal dari luar bumi, tapi mereka berhasil dilenyapkan oleh umat manusia. Dan itu sama seperti Nana yang karakteristiknya bisa terus tumbuh dan semakin kuat jika mereka menyerap logam. Oh, apakah orang tua ini berbicara tentang pesawat canggih berisi pasukan mekanik yang aku kirim untuk menjelajahi galaksi? Apakah pesawat itu juga singgah di bumi? Pikir Nana. Sebab jika itu benar adanya, Nana berniat untuk mencari kapal tersebut untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi nampaknya akan cukup sulit untuk memberikan alasan kepada Yeo. Nana tidak mau identitasnya terbongkar karena masalah ini. Aku akan mencari alasan supaya Master bisa menyetujuinya, pikir Nana yang malah malu sendiri karena secara tidak sengaja ia memanggil Yeo dengan sebutan Master. Padahal selama ini dia cuma memanfaatkannya. Tapi kenapa semakin lama Nana malah semakin percaya dengan sang MC?
Melihat reaksi yang sangat aneh dari Nana, Hyo pun bertanya kepada Wes sebenarnya apa yang sudah terjadi kepadanya. Wes pun berkata, mungkin itu dikarenakan Nana baru saja tumbuh dewasa dan ini adalah masa pubernya. Dan setelahnya, Hyo pun langsung mengeluarkan segudang magic crystal kuno dan itu akan digunakan semua orang untuk meningkatkan level mereka. Padahal semua magic crystal itu sangat berharga dan nominalnya bisa mencapai ratusan juta, tapi Hyo memberikannya secara cuma-cuma. Itu membuat si Jambul makin percaya jika Hyo adalah orang yang sangat pantas untuk dia ikuti. Ya, Hyo sih slow aja karena dia ini punya tambang magic crystal yang nggak ada habis-habisnya. Di sini Pak Wali Kota tidak menginginkan magic crystal tersebut untuk meningkatkan levelnya karena dia merasa sudah cukup tua dan tidak terlalu memerlukannya. Sambil bapak-bapak ini memberikan isyarat kepada anaknya buat terus deketin Hyo. Begitu pula dengan si nenek tua yang tidak begitu menginginkannya dan cukup Lisa saja yang mendapatkannya. Si nenek juga sempat berterima kasih kepada Hyo karena dia tidak membunuh kakaknya. Meskipun mereka mempunyai hubungan yang kurang baik, tapi bagaimanapun juga si nenek tetap mengkhawatirkan kakaknya. Singkat cerita, setelah para generasi muda melakukan metode penyerapan magic crystal yang diberikan oleh Hyo, semuanya pun mengalami peningkatan level. Dan inilah level mereka yang sekarang. Setelah level mereka naik, Hyo juga akan mengupgrade equipment mereka. Dan beberapa equipment yang berguna mungkin bisa ia dapatkan melalui gudang penyimpanan Broken Down. Di saat mereka melihat-lihat gudang penyimpanan Broken Down, kita akan dialihkan ke kota Kaige yang menjadi markas utama Wuji. Tepatnya berlokasi di sebuah penjara bawah tanah. Nampak terlihat para sipir penjara yang tengah merundung seorang budak. Mereka ini sangat kejam dan bahkan tega menyakiti para budak yang tidak mau menuruti ucapan mereka. Dan di tempat inilah Yunfei dan yang lainnya diculik. Bersama dengan itu, seorang budak bocah pun mengatakan kepada Yunfei, hal-hal semacam tindak kekerasan dan penganiayaan itu sudah jadi hal biasa di tempat tersebut. Dan di tempat ini ada dua jenis budak, yaitu budak berguna dan budak tidak berguna. Budak yang berguna akan dijual sehingga Wuji bisa mendapatkan keuntungan, sedangkan yang tidak berguna akan disiksa dan bahkan dijadikan sebagai santapan untuk para monster. Dan di tengah-tengah penjelasannya, bocah ini pun nangis. Dia merasa tidak mempunyai harapan untuk tetap hidup. Di sini Kiki mencoba menenangkan bocah tersebut karena Kiki percaya pasti akan ada sosok yang bisa menyelamatkan dan membebaskan semua orang tak berdosa yang ditahan di sana. Dikatakan pula ketua dari tim Horizon, ketua Lan King Yun, dibawa pergi terlebih dahulu entah kemana dan kondisinya pun masih belum bisa diketahui. Dan di dalam situasi ini tidak banyak tindakan yang bisa mereka perbuat. Mereka hanya bisa berdoa apabila Yeo datang untuk menolong semua orang. Di sini Yunfei berkata, ia mempunyai firasat kalau kakaknya sedang dalam perjalanan ke tempat tersebut untuk menyelamatkannya. Mendengar ucapan Yunfei dari arah lain, seorang pria berkacamata malah tertawa dengan keras. Itu adalah hal yang mustahil menurutnya, sebab tempat ini adalah kota Kaige alias main base Wuji. Jadi mana mungkin ada seseorang yang bertindak sembrono dan mengacau di tempat tersebut. Pria berkacamata ini merupakan seorang pengusaha yang berasal dari zona aman bagian timur yang ditangkap karena sudah mengambil jalan tikus untuk menghindari tarif jalan utama di kota Kaige. Jadi di sini dia sangat jengkel dengan Wuji dan sempat mengejek-ejek namanya. Namun tanpa sadar, dari arah belakang terdapat beberapa sipir yang mendengar ocehan-ocehan dari si kacamata. Hingga akhirnya dia pun diangkut oleh para sipir. Selain pria tersebut, Kiki juga akan diangkut dan dibawa ke sebuah tempat. Yunfei yang tidak membiarkannya lantas mengejar Kiki yang dibawa oleh para sipir. Dia khawatir dengan Kiki yang bisa saja tersakiti. Namun tiba-tiba Yunfei langsung didepak oleh seorang sipir sampai ia terhempaskan ke arah orang tuanya. Dalam situasi ini mereka tidak bisa melawan dan hanya bisa berharap apabila Yeo bisa datang lebih cepat sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa Kiki. Sementara itu di hutan belantara 1 km dari kota Kaige nampak sebuah mobil keren yang sedang menuju kota Kaige. Dan itu adalah kendaraan berlapis baja yang dibuat oleh Yeo dari sisa-sisa mobil usang milik si Jambul. Dan diubah olehnya menjadi kendaraan super cepat yang juga dilengkapi dengan 3 buah mesin turbo di dalamnya. Si Jambul merasa sangat takjub dengan Yeo yang ternyata bisa melakukan hal seepik ini. Di area perjalanannya menuju kota Kaige dikatakan pula oleh si Jambul jika kota Kaige ini terbagi menjadi 3 area yang dibagi ke dalam 3 kategori warna, yaitu area putih, area abu-abu, dan area hitam. Area putih adalah area publik yang terbuka untuk umum. Area ini juga dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas seperti tempat penginapan, perdagangan, kasino, dan juga black market. Sedangkan area abu-abu adalah area yang ilegal yang berisikan perdagangan budak, pekerjaan pembunuh bayaran, dan juga transaksi jual beli barang-barang alkemis semacam potion yang tidak beredar di dalam pasar bebas. Area abu-abu ini dipegang oleh beberapa petinggi yang dijuluki dengan sebutan 8 Jenderal Wuji. Dan yang terakhir adalah area hitam.
yang merupakan tempat kediaman Wuji itu sendiri. Tempat ini memiliki pertahanan yang kokoh dan sangat sulit untuk diterobos secara paksa. Dan menurut Mei si Jambul, untuk menghancurkan tempat ini, ada baiknya bagi Yeu untuk menghancurkannya dari dalam dengan menggunakan sebuah metode tertentu. Area map kota Kaege yang berbentuk melingkar hampir mirip dengan zona aman, tapi memiliki skala yang lebih kecil. Selain itu, penjara bawah tanah, tempat di mana para budak ditahan yang terdapat di area abu-abu, dan diperkirakan di tempat inilah keluarga Yeu di bawah hanya bisa dimasuki oleh para VIP saja. Dan untungnya si Jambul ini adalah seorang VIP, jadi Yeu bisa masuk ke sana dengan menggunakan identitasnya. Dan kemudian Yeu pun melakukan pembagian tugas. Yeu, Nana, dan Jambul akan pergi ke area abu-abu untuk mencari tahu keberadaan Yunfei dan yang lainnya. Sedangkan Gendut dan sisanya harus pergi ke area putih untuk mencari beberapa informasi sambil mencari dukungan. Di sini Yeu juga membagikan perangkat komunikasi jangkauan luas yang sudah ia buat yang bisa digunakan untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Benda ini bisa aktif tanpa bantuan stasiun pangkalan komunikasi dan tahan dari paparan gelombang elektromagnetik ataupun barir penghalang. Hingga akhirnya mereka pun tiba di gerbang utama pintu masuk kota Kaige. Tempat ini dijaga ketat oleh beberapa prajurit. Tapi setelah Jambul menunjukkan identitasnya sebagai VIP, mereka langsung disambut dengan baik oleh para penjaga dan bisa masuk ke kota dengan mudah. Sesaat setelah masuk ke dalamnya, Yeu juga menanyakan beberapa hal yang membuatnya penasaran kepada Jambul. Menurut Yeu, pada awalnya hutan belantara di luar zona aman adalah tempat yang jarang akan penduduknya dan menjadi tempat yang sulit untuk bisa bertahan hidup. Namun setelah melihatnya dengan mata dan kepalanya sendiri, nyatanya itu tidak sepenuhnya benar. Faktanya, meskipun hidup di hutan belantara itu memang sulit, tapi banyak orang-orang berlevel tinggi seperti Pak Wali Kota, Broken Down, dan Emak yang levelnya bahkan lebih tinggi daripada tim-tim besar di dalam zona aman. Itu membuat Yeu heran. Dengan level setinggi itu, kenapa mereka tidak pergi ke zona aman agar hidup mereka lebih nyaman? Itu cukup masuk akal menurut Jambul. Orang-orang dari hutan belantara memang kuat-kuat karena mereka yang masih hidup adalah orang-orang yang telah mengalami ujian hidup dan mati. Sedangkan yang lemah sudah pasti takkan bertahan dan telah tewas. Dan bagi mereka yang masih bertahan setelah melewati ujian hidup dan mati, takkan peduli dengan kehidupan yang sulit. Asalkan mereka memiliki kebebasan, itu sudah cukup. Berbeda dengan zona aman di mana setiap orang tidak dapat hidup dengan bebas, di mana banyak aturan-aturan yang mengekangnya. Itulah mengapa orang-orang kuat lebih memilih untuk tetap tinggal di tengah-tengah hutan belantara. Oh, ternyata begitu. Yeu sekarang paham dan rasa penasarannya sudah terbayarkan dari penjelasan si Jambul. Hingga akhirnya mereka pun telah tiba di depan pintu masuk area abu-abu, dan di sini Jambul akan turun untuk bernegosiasi dengan para penjaga. Kedatangannya pun langsung disambut baik oleh para penjaga yang sudah mengenalnya. Jambul juga sudah membawa beberapa barang alkemi yang akan dia jual untuk mengalihkan musuh. Ya, beginilah kalau punya orang dalam. Jadi perjalanan Yeu cukup lancar. Dari dalam mobil, Nana merasakan selain terdapat penjagaan yang ketat, ada pula sejenis perangkat anti sihir yang dapat meredakan kekuatan sihir, dan juga barir untuk meniadakan energi, serta perangkat pendeteksi sihir. Tapi Nana tidak merasa cemas dengan pertahanan semacam ini. Dia sangat pede kalau Yeu dan dirinya bisa mengatasinya dengan mudah. Nana juga memberikan saran, langsung terobos ajalah. Dasar bodoh, ungkap Yeu yang langsung menyentilnya gara-gara Nana terlalu ngeremehin lawan. Itu adalah tindakan gegabah, apalagi Yeu masih belum mempunyai informasi penting milik lawan. Setelah selesai melakukan negosiasi, Jambul pun mengatakan kalau mereka bisa melanjutkan perjalanan. Tapi dia khawatir setelah melihat Yeu yang nampaknya ingin mengeluarkan energi sihir, karena di tempat tersebut penggunaan sihir sangat dilarang dan bisa-bisa terdeteksi oleh lawan. Akan tetapi Yeu meyakinkan Jambul untuk tidak perlu merasa khawatir karena skill miliknya ini levelnya jauh lebih tinggi daripada perangkat sihir milik lawan. Jadi skillnya takkan ketahuan. Dan tanpa panjang lebar, ia pun langsung mengaktifkan mata kebenaran untuk mengetahui seluk-beluk kota Kaige dan titik koordinat dari keluarga dan teman-temannya. Skill yang Yeu lepaskan ke langit tidak disadari oleh orang-orang, tapi terdapat sosok berjubah yang sadar dengan mata kebenaran Yeu, yang artinya orang ini bukanlah orang sembarangan. Siapakah dia? Karena masih belum dijelaskan, kita akan lanjut dulu ke ceritanya. Setelah mengaktifkan skillnya, Yeu pun mendapati jika Yunfei dan yang lainnya ada di penjara bawah tanah di dalam wilayah abu-abu, dan mereka dalam kondisi yang baik-baik saja. Sedangkan ketua Lan berjauhan dari Yunfei, tapi dia masih berada di area abu-abu. Yang paling aneh adalah Kiki. Kenapa wanita tersebut berada di area hitam, tempat yang dikatakan sulit untuk ditembus? Nampaknya situasinya terlihat agak rumit, tapi meskipun begitu, Yeu takkan pulang sebelum menyelamatkan mereka semua. Scene pun kemudian beralih ke penjara bawah tanah. Di sini seorang sipir menyatakan ada seorang VIP yang mau membeli Yunfei berikut dengan kedua orang tuanya. Mereka pun cukup kaget.
Yunfei langsung memberikan respon penolakan kepada sosok VIP tersebut. Ia takkan mau ikut dengannya meskipun harus tewas di tempat ini, apalagi dia tidak kenal dengan si VIP. Sang sipir pun mengatakan kalau sang VIP harus berhati-hati karena wanita muda ini sangat susah untuk diatur. Dan tanpa ragu-ragu ia pun langsung menghampiri mereka. Sedangkan Yunfei langsung memasang badan agar orang tersebut tidak menyakiti keluarganya. Tapi ternyata tanpa kita semua sadari, sosok yang berlindung di balik jubah tersebut adalah